Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi setelah beberapa hari, kurang lebih 1 minggu lah tidak buat video. Dan hari ini kita akan buat video lagi soal, ya seperti biasalah, sepak bola Indonesia. Dan kali ini beritanya datang dari El Capitano Bang J, yang harga pasarnya itu tembus ke 243,34 miliar. Jadi naik sekitar 80 miliar lah, dan menjadi pemain termahal keempat di Asia. Ya, jadi Indonesia punya pemain termahal keempat di Asia. Oke. Dan timnas U19 yang tadi malam berhasil menang 3-0 atas Myanmar, walaupun secara permainan masih carut marut dan banyak yang harus diperbaiki, tapi kita bersyukur timnas U19 kita berhasil dapat 3 poin perdana di Piala AFF U19. Seperti apa video reactionnya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Menang 3-0, tapi raut wajah Coach Nova tidak bisa bohong. Skor telak di laga pembuka ini sama sekali tidak menggambarkan kualitas permainan timnas U19 yang sebenarnya di lapangan. Pertandingan semalam sejatinya berjalan sangat seimbang, di mana Indonesia hanya lebih efektif memanfaatkan kesalahan fatal dari lini belakang Myanmar. Sementara permainan skuad Garuda sendiri masih sangat mentah dan kaku. Koordinasi tim tampak kacau akibat salah passing mendasar. Pemain sering kehilangan fokus dan selalu telat dalam mengambil keputusan krusial di lapangan, yang membuat timnas U19 sering kehilangan momentum saat menguasai bola. Meski begitu, setidaknya dengan kemenangan ini membuat Indonesia mengantongi poin dan jumlah gol yang sama dengan Vietnam di grup A, sekaligus menjaga asa dan membuka harapan besar untuk bisa lolos ke babak semifinal. Nonton pertandingan Indonesia. Oke, jadi timnas Indonesia tadi malam berhasil menang 3-0 teman-teman, sama dengan Vietnam kalah Timor Leste itu 3-0 juga. Jadi secara poin dan agregat selisih gol itu kita sama dengan Vietnam. Tapi kita lupakan Vietnam dan Timor Leste. Sekarang kita coba untuk mengulas pertandingan timnas Indonesia U19 lawan Myanmar. Oke. Coach Nova pakai pemain yang kalau boleh dibilang masih jebolan U17 lah, dan ada mix dengan beberapa pemain yang kalau kita lihat memang pemain baru. Nah, permainan Indonesia sebenarnya tidak bagus-bagus amat. Oke, secara hasil mungkin kita dapat 3 poin ya, 3 gol. Tapi sekali lagi secara permainan masih jauh dari kata bagus ya. Masih jauh dari kata solid, dan ya secara permainan kita kacau balau. Dimana pemain-pemain masih sering salah passing, kemudian telat mengambil keputusan. Masuk sepertiga pertahanan lawan bingung mau ngapain, dan akhirnya ya syuting-syuting tidak jelas dari luar lapangan, dari luar kotak 16, dan hasilnya ya tidak jadi apa-apa. Terus kenapa bisa ada 3 gol? Kita punya 3 gol itu kita manfaatkan kesalahan dari pemain-pemain belakangnya Myanmar. Jadi sebenarnya permainan Indonesia tidak jauh lebih bagus dari Myanmar. Justru kalau mau dilihat ya sama saja dengan Myanmar. Cuma kita punya keunggulan dapat kesalahan pemain-pemainnya Myanmar. Nah, itu bisa dimanfaatkan jadi gol. Kalau mau dibilang secara permainan, Indonesia tidak solid. Tengahnya tidak hidup sama sekali. Belakangnya juga kacau. Apalagi depan kacau sekali. Ya, ini untung kita lawannya Myanmar. Coba kita lawannya Malaysia atau lawannya negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Singapura, atau yang boleh dibilang lebih kuat lah. Mungkin kita udah kalah tadi malam itu ya. Jadi bersyukurlah kita dapat 3 poin ya. Kita bersyukur dapat hasilnya itu memuaskan, tapi permainannya tidak memuaskan. Masih jauh dari harapan. Makanya Coach Nova gol kedua itu raut wajahnya itu ya emosi, karena ya permainannya jelek sekali gitu. Tidak sesuai lah dengan game plan-nya pelatih gitu. Harga pasar Jay Itzes naik 80 miliar dalam semusim. Bek andalan timnas Indonesia ini kini jadi salah satu pemain termahal di Asia. Kabar membanggakan datang dari kapten timnas Indonesia, Jay Itzes, berkat performa impresif bersama Sassuolo di Liga Italia. Musim 2025-26, nilai pasar Jay Itzes melonjak dari 10 juta euro menjadi 14 juta euro atau setara sekitar 290 miliar. Sepanjang musim, Jay tampil dalam 35 pertandingan dan menjadi salah satu pilar penting Sassuolo. Dengan nilai tersebut, Jay Itzes kini menempati posisi keempat bek termahal di Asia. Hanya kalah dari Abdulkadir Kusanov, Kim Min-jae, dan Hiroki Ito. Yang lebih menarik, bek berusia 25 tahun itu kini dikaitkan dengan klub-klub raksasa Italia seperti AC Milan, Inter Milan, dan Juventus. Menurut kalian, klub mana yang paling cocok untuk Jay Itzes musim? Klub-klub besar di Italia dengan Jay Itzes sudah lama lah dirumorkan Jay Itzes akan ke sini lah, Jay Itzes akan ke situ, tapi ya masih
tetap di Sassuolo. Tapi sebenarnya lebih bagus di Sassuolo karena dia selalu dapat tempat lah di Sassuolo. Nah, bukan berarti ketika pindah ke tim-tim yang lebih besar seperti AC Milan, Juventus, Inter Milan atau klub-klub yang lain tidak dapat menit bermain ya. Sekelas JICS pasti punya menit bermain. Cuma ya menurut saya sebagai supporter lebih bagus dia di Sassuolo gitu. Karena kalau mau dilihat dia dengan si siapa itu back satu namanya siapa lupa. Aduh, siapa itu tandemnya itu bagus sekali di belakang gitu ya. Nah, JICS itu jadi pemain termahal keempat di Asia. Bayangkan bro, Indonesia menyumbang satu nama pemain JICS itu menjadi back termahal keempat di Asia. Ya di atas ada Kusanov lah, backnya Manchester City. Dengan backnya Bayern Munchen, Kim Min-jae sama Hiroki Ito, pemainnya Jepang gitu, ya. Dan keempat ada JICS. Tidak menutup kemungkinan kedepannya JICS akan mengalahkan 3 pemain ini. Kalau dilihat dari performanya JICS, dilihat dari usianya dia, ya tidak menutup kemungkinan bro. Harga pasarnya akan terus naik. Dan Indonesia ada menyumbang satu. Keren kan? Kita punya back, kapten lagi, harga pasarnya naik terus. Ya tapi sayang di FIFA Matchday ini JICS tidak bisa ikut teman-teman. Kenapa? Karena kapten kita ini lagi cedera, jadi tidak bisa ikut di FIFA Matchday ini. Semoga lekas sembuh ya, nanti di FIFA ASEAN Cup ya bisa join lah dengan timnas Indonesia. Keren bro. John Hedman akhirnya bongkar 3 target besar timnas Indonesia dan yang terakhir bisa jadi penentu masa depan Garuda. Fokusnya ada 3, jadi yang terbaik di Asia. Memperbanyak pemain reguler level 1 dan 2, serta membangun sistem dan struktur tim yang lebih kuat. Hedman percaya fondasi ini bisa bawa Garuda ke level dunia, apalagi dengan dukungan supporter. John Hedman akhirnya Oke, sebenarnya ya kita punya tujuan jelas ya. Kita punya fondasi sebenarnya sudah ada. Cuma sekarang ya setelah ada fondasi apa sih yang mau dibangun gitu kan. Nah, dengan datangnya John Hedman, dia punya visi misi tersendiri. Dia mau supaya kita tidak hanya fokus ke Piala AFF, kita harus fokusnya itu ke sesuatu yang lebih besar dan membangun tim yang lebih solid. Dan kalau kita lihat itu sekarang sudah mulai terlihat di timnas Indonesia, di mana John Hedman mengkolaborasikan antara pemain-pemain Liga 1 ya, hampir kebanyakan sih Liga 1 dengan pemain-pemain yang bermain di Eropa. Jadi untuk Piala AFF sendiri itu ada pemain-pemain yang sebelumnya tidak pernah kita lihat mereka di timnas, tapi sekarang dipanggil ke timnas. Ya, untuk FIFA ASEAN Cup tapi AFF pun seperti itu. Ya, kebanyakannya pemain-pemain Liga 1. Ya walaupun ya kita harus ingat juga bahwa pemain-pemain yang di Eropa itu tidak bisa gabung, tapi kebanyakan ya dari tim pemain yang dibawa ke Piala AFF ini itu pemain-pemain dari Liga 1 semua. Ya, jadi memang terlihat sekali visi misinya dia nih. Dia mau supaya pemain-pemain lokal Indonesia itu ya berkembang. Ya harus lebih giat lagi berlatih ya, tidak boleh kendor itu mereka punya latihan. Mereka harus tetap bersaing dengan pemain-pemain diaspora. Supaya apa? Persaingan di setiap lini itu semakin ketat dan menurut saya itu bagus. Pantas aja menang. Lawannya cuma Myanmar. Menang 3-0 aja udah bangga. Itu juga 3 golnya lewat kesalahan pemain Myanmar. Nggak ada dari game plan. Gila. Full time Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0. Ketiga gol Timnas Indonesia dicetak oleh Arkan Kakak dan Dimas yang mencetak brace dalam pertandingan kali ini. Seperti biasa, pada pertandingan kali ini Timnas Indonesia belum menemukan chemistry antar pemain. Passing masih salah, jarak antar lini terlalu jauh, gak ada pemain yang mau buka ruang, masih sering ngelakuin blunder. Untung aja lawannya cuma Myanmar, sehingga Indonesia berhasil mendapatkan poin penuh pada pertandingan perdana kali ini. Harus segera dievaluasi karena pertandingan bukan hanya hari ini saja, karena di pertandingan selanjutnya kita akan menghadapi Timur Leste di hari Kamis dan Vietnam di hari Minggu. Ya intinya selamat sekali lagi buat Timnas Indonesia. Jadi kita harus bisa menang lawan Timor Leste setidaknya 3 atau 4-0 ya. Jadi kita bisa kunci posisi untuk ke semifinal teman-teman. Ya lawan Vietnam mungkin agak berat karena ya salah satu tim kuat lawannya Indonesia ya. Tapi ya siapapun itu lawannya harus disikat, harus dihajar lah bisa-bisaan gitu ya. Kita bisa kasih kalah Myanmar, kasih kalah Timor Leste, itu sudah modal buat Indonesia. Apalagi kalau bisa kasih kalah Vietnam. Nah, kita melaju ke semifinal dengan poin sempurna 9 poin. Ya, semoga kita bisa kasih kalah Vietnam, kasih kalah Timor Leste.
Ya, dan jangan lupa juga tanggal 5, tanggal 9 ada FIFA Match Day, teman-teman. Sementara timnas Indonesia lawan Oman dan juga akan lawan Mozambik di tanggal 9. Oh, keren ini, kita tidak sabar lah. Full ini bulan Juni, full timnas T. Garuda Muda mengamuk, Myanmar dibuat tak berkutik. Bukan sekedar menang, Garuda Muda benar-benar mengamuk. Timnas Indonesia Ngamuk nggak tuh? U19 sukses menghajar Myanmar dengan skor telak 3-0 pada laga perdana AFF U19 2026. Oke. Kemenangan ini menjadi sinyal bahwa pasukan Nova Arianto datang bukan untuk meramaikan turnamen, melainkan memburu gelar juara. Arkan Kakak membuka jalan kemenangan, sementara Dimas Adi tampil ganas dengan 2 gol yang mengunci 3 poin penting untuk Indonesia. Hasil ini membuat Garuda Muda langsung bersaing di puncak klasemen grup A bersama Vietnam. Jika permainan seperti ini terus berlanjut, bukan hanya Myanmar yang harus waspada, tetapi seluruh pesaing di Asia Tenggara. Permainannya masih jauh dari kata-kata bagus. Sangat-sangat jauh. Ini masih banyak yang harus dievaluasi. Nanti kita akan lawan Vietnam. Terakhir ya. Di pertandingan terakhir itu kita akan lawan Vietnam. Itu tim paling kuat lah di grup ini, teman-teman. Nah, Indonesia kalau masih main seperti lawan Myanmar, saya yakinnya kita pasti kalah lawan tim seperti Vietnam. Lawan Timor Leste mungkin kita bisa menang lah. Oke, karena kualitasnya mungkin sama lah kayak Myanmar gitu. Tapi jangan anggap remeh Timor Leste. Mereka punya transisi cepat itu, sayap-sayapnya kuat itu, bagus, kuat lari mereka, sprintnya oke. Lawan Vietnam itu tim kuat. Kalau permainannya sama seperti tadi malam, selesai, kita tidak mungkin kemana-mana. Oke, pasti kita kalah. Ya hasilnya bagus lah, 3-0 kita menang, ngamuk lah kita, oke. Tapi permainannya masih jauh dari kata bagus. Masih banyak lah yang harus dievaluasi. Ya oke lah, mungkin hasilnya bagus ya, lawan tim lemah mainnya jelek sekali gitu. Oke, mungkin ada yang bilang, toh si Myanmar mainnya bertahan, tapi kan setidaknya kau punya kreativitas lah untuk membongkar pertahanannya mereka. Kan begitu. Tapi ya sekali lagi congratulations lah, selamat untuk timnas U19. Semoga bisa menang lawan Timor Leste dan Vietnam nanti ya. Kita dukung terus. Jangan terkecoh ranking FIFA. Oman bisa saja kalah dari timnas Indonesia. Oman memang datang ke Jakarta dengan status peringkat FIFA 79 dunia, jauh di atas Indonesia yang berada di posisi 122. Bahkan mereka membawa skuad terbaik untuk menghadapi Garuda di FIFA Matchday Juni 2026. Tapi ada fakta menarik, sebagian besar pemain andalan Oman sudah berusia di atas 30 tahun. Kapten mereka Harib Al-Saadi berumur 36 tahun, sementara sang kiper utama Faiz Al-Rushaidi sudah 37 tahun. Di sisi lain, timnas Indonesia datang dengan generasi muda bertalenta yang banyak bermain di kompetisi Eropa. Kombinasi kecepatan, energi, dan kualitas pemain diaspora bisa menjadi senjata mematikan Garuda. Jadi, apakah pengalaman Oman yang akan berbicara, atau justru energi muda timnas Indonesia yang membuat kejutan di GBK? Oke, jadi lawan Oman ini ngeri-ngeri sedap ini. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Karena peringkat FIFA-nya jauh di atas Indonesia. Peringkat 79 lawan 122. Tapi tenang, jangan tertipu dengan peringkat FIFA. Oke? Banyak sih contohnya. Kita bisa kasih contoh, ada Bahrain, ada Cina, ada Arab Saudi yang secara rank FIFA mereka tuh di atas Indonesia, tapi ketika datang ke GBK hancur, dikubur dalam-dalam, mereka kalah. Ya. Apalagi sekarang kita punya pemain-pemain yang kalau boleh dibilang ya bagus lah, pertahanan solid, kiper solid, tengah juga oke, ya cuma depan yang agak kurang, tapi tidak masalah lah, intinya belakang kuat gitu kan. Kita punya pemain-pemain sekarang bagus-bagus, ya ditambah lagi pelatihnya juga baru, bukan Patrick lagi, jadi ya, secara kualitas permainan Indonesia harusnya bisa kasih kalah Oman lah. Ya walaupun secara peringkat Oman di atasnya kita, tapi kekuatan Indonesia jangan dianggap remeh. Permainan kita juga ya tidak kalah bagusnya dengan negara-negara Eropa. Kemarin saja Bulgaria lawan kita, Bulgaria itu rank FIFA-nya di atas Indonesia, tapi mainnya parkir bis bro. Lawan Indonesia bro. Jadi lawan Oman yakin menang lah, setidaknya 2-0 lah ya. Yakin kita. Lawan Mozambik ya 3-0 lah. Yakin, harus yakin bro. Timnas U19 menang 3-0 lawan Myanmar. Tapi jangan senang dulu. Timnas Indonesia U19 sukses hajar Myanmar 3-0 di laga perdana Piala AFF U19. Arkan Kakak akhirnya pecah telur, sementara Dimas Adi langsung curi perhatian lewat brace-nya di babak kedua. Tapi jujur aja, skor 3-0 ini belum cukup buat bikin gue tenang. Di babak pertama Indonesia dominan, tapi banyak peluang yang kebuang. Lawan Myanmar masih bisa ditaklukkan, tapi kalau ketemu Vietnam atau tim yang lebih rapi, pemborosan peluang kayak gini bisa jadi bumerang. Menurut lo gimana penampilan Garuda Muda tadi? Komen di bawah.
Ya, penampilannya biasa saja, kalau boleh dibilang tidak bagus lah. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi, itu harapannya kita. Nanti kan kita akan lawan negara lebih kuat. Kalau kita lolos ke babak berikutnya, katakanlah kita lolos ke semifinal bahkan ke final, lawannya itu pasti kuat-kuat. Ya, permainannya harus jauh lebih bagus lagi, harus lebih solid pemain-pemainnya. Kira-kira begitulah. Tapi ya tidak masalah. Ini mungkin pertandingan pertama, jadi wajar kalau mereka masih gugup, grogi. Ya, harapannya di pertandingan kedua, ketiga udah lebih solid lah permainannya. Dan ya teman-teman, kita dukung terus timnas Indonesia, semoga bisa ya dapat poin sempurna lah. Itu harapannya, kita bisa dapat poin sempurna di Piala AFF kali ini dan ya bisa kembali lah juara. Kan kita statusnya juara bertahan, bro. Nah, selain itu tanggal 4 nanti akan lawan Timor Leste. Kemudian tanggal 5 ada timnas senior, tanggal 9-nya itu lagi ada timnas senior juga lawan Mozambik. Jadi kita full ini timnas day bulan Juni ini, teman-teman. Kita siapkan tenaga, fisik, mental, kesehatan untuk nonton timnas. Dan nanti timnas main kita akan live reaction di channel ini ya, bro. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari timnas Indonesia. Oke, teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Ciao.